Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 Desember 2019, saya meresmikan Gampung Blang, Kecamatan Matangguli sebagai pelopor desa digital di Kabupaten Aceh Utara. Sejarah baru kembali terukir di Kecamatan Matangguli, Aceh Utara yang selama ini dikenal sebagai kecamatan bersejarah dengan peninggalan rumah dan makam pahlawan nasional Cut Mutia. Sebuah program sistem informasi pedesaan terintegrasi berbasis website dan Android diluncurkan sebelum pandemi oleh Wakil Bupati Wabub Aceh Utara Fauzi Yusuf yang dihadiri juga Ketua Komite 1 DPD RI Fahrul Razi beserta tamu undangan lainnya. Lalu, seperti apa progres terkini dari upaya penerapan program Smart Gampung Digitalisasi Desa di Gampung Blang setelah lebih dari 365 hari sejak dilonsing? Pada Selasa 27 Juli 2020, tim liputan RRI Loksmawe mencoba mendalaminya dengan peliputan khusus berjudul Buka Mata Gapai Smart Gampung, mencoba melihat lebih dekat Gampung Blang Matangguli yang telah memproklamirkan diri sebagai Gampung pelopor kemajuan desa digital pertama di Aceh Utara. Bersama saya, reporter Denny Yusman. Assalamualaikum, Pak. Nah, di sini ada beberapa warga Matangguli, Pak, ya? Ya. Dan juga ada Pak Gesi. Iya. Mungkin kita boleh masuk ke dalam, Pak. Insyaallah. Melihat program Smart Gampung ini seperti apa, ya? Baik. Ya, kita ke dalam, Pak. Insyaallah. Oke, kami akan masuk ke dalam dengan mengecek aplikasi Smart Gampung. Assalamualaikum. Jadi inilah kantornya. Jadi ini kebetulan tenaganya yang satu ada pelatihan di Politeknik, yang satu lagi apa? Lagi sakit. Oh, dia pakai operator ya? Pakai operator. Jadi komputer ya? Iya. Sebenarnya Smart Gampung ini program apa gitu, Pak Gesi? Dia berbentuk aplikasi atau gimana? Bentuk aplikasi. Aplikasi. Apa saja di sini? Apa saja itu masalah surat-surat itu. Kalau memang diketik nicknya, nanti bisa keluar aja surat apa misal perlu. Surat keterangan kurang mampu. Surat apa-apa saja itu nggak lama. Misalnya nggak ada di melalui HP aja bisa keluar. Begitu. Nggak perlu ke kantor desa? Nggak perlu. Bisa jarak jauh ya? Bisa jarak jauh. Jadi begitulah manfaatnya. Jadi kadang-kadang warga sekarang udah baru tahu yang bahwa rupanya kayak gini. Kalau dulu dibilang apa itu smart. Jadi sekarang udah terasa. Aplikasi Smart Gampung yang berbasis web dan Android terkoneksi lewat jaringan internet berbentuk GSM maupun Wi-Fi, memangkas birokrasi, memperpendek jarak dan waktu, bahkan berbagai data maupun persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan administrasi kependudukan di desa dapat diupload jarak jauh tanpa harus mengantri di kantor Gesi. Namun, bagaimanakah sambutan masyarakat Gampung Blang Matangguli menyambut Smart Gampung yang sudah diproklamirkan sebagai desa pelopor kemajuan bidang digital pertama di Aceh Utara? Saya Ridwan Daud. Saya belum, cuman sebagian masyarakat mungkin sudah pakai aplikasi. Tapi saya memang nggak apa gaptek, Pak? Nggak Nggak pakai Android? Nggak pakai Android mungkin. Iya saya tahu. Acara launchingnya, Pak? Kalau nama saya Sulaiman M. Yasin, masalah memakai HP Android ini karena butuhkan dana kan sekarang nggak pakai Android kan. Ibu Rosita. Usia 40. Iya. Alhamdulillah selama ada Smart Gampung, kampung kami pun alhamdulillah udah maju lah. Ya daripada yang ke belakangnya. Ya banyak. Untuk pembuatan KTP, surat keterangan miskin dan segala macam keperluan misalnya untuk anak-anak kami di sekolah kan. Jadi nggak kerepotan kami harus ke kantor camat, harus ke kantor capil, jadi harus melalui kantor Gesi langsung. Usman, 45 tahun. Dah bisa. Untuk sementara tapi terbatas untuk aplikasi itu HP terbatas dulu. Ya yang tipe kelas tinggi.
Usaha menggapai desa digital melalui aplikasi Smart Gampung berbasis web dan Android penuh lika-liku, meninggalkan kebiasaan lama menyongsong kebiasaan baru. Faktanya, belum semua warga desa familiar terhadap teknologi, bahkan cenderung masih gagap teknologi atau gaptek. Di sisi lain, penerapan Smart Gampung Desa Digital DEDI diterpa refocusing anggaran desa ke BLT dan Satgas COVID-19. Tantangan selanjutnya, banyak para kecil atau kepala desa belum tertarik dengan surat menyurat digital dan mempertahankan sistem manual. Akibatnya dari 852 kampung di Kabupaten Aceh Utara, baru 5 kampung yang tertarik berinovasi dengan sistem yang lebih canggih. Salah seorang operator Smart Gampung, Ismu Nazar, menyebut sudah saatnya warga desa atau kampung membuka mata dan pikiran, membiasakan diri dengan fungsi teknologi web dan Android dalam genggaman, sehingga tak hanya sekedar menonton film maupun video atau bermedsos ria. Disinilah menarik, ini malah menjadi tantangan bagi kita. Ternyata warga, hampir semua warga itu menggunakan Android di tangannya. Tetapi pemanfaatan Android ini yang barangkali masih sekedar lihat film, video dan sebagainya. Maka dengan hadirnya kita di sini paling tidak membuka sedikit pikiran bahwa ternyata di Android ini bisa melihat apa yang dia pikirkan. Dan ini yang mulai menarik lagi di sini, Smart Gampung versi sekarang ini adalah kita juga bisa surat itu, Pak Kades itu tidak perlu menandatangani dia karena ada tanda tangan elektronik. Nah, karena sekarang ini di kampung-kampung itu kita memahami Pak Kecil itu atau Pak Kades itu pekerjaannya sangat banyak, sangat sibuk di samping mengurus administrasi, kegiatan sosial misalnya antar lintu, tardara baru segala macam di sawah. Tentu Pak Kecil itu sering tidak ada di tempat. Nah, dengan hal itu kita mencari solusi. Solusinya apa? Bahwa surat sesuai dengan undang-undang yang Kemendagri membenarkan bahwa tanda tangan elektronik, maka kita juga bisa langsung menggunakan tanda tangan elektronik. Di tengah lika-liku dengan segala keterbatasan yang ada, para operator desa digital tidak menyerah dengan situasi. Mereka masih bersemangat untuk terus mempelopori kemajuan digitalisasi desa. Bahkan, mereka terus melatih dan bimbingan teknis BIMTEK Desa Digital kepada sejumlah aparatur kampung dari 5 desa di Aceh Utara di Kampus Politeknik Negeri Loksmawe. Sebuah kegiatan berjudul Sosialisasi dan Pelatihan Desa Digital mereka gelar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2021 di kampus tersebut sebagai upaya dan perjuangan membumikan desa digital. Tim Liputan RRI Loksmawe juga berkesempatan melihat lebih dekat sosialisasi dan pelatihan tersebut serta mewawancarai sejumlah pesertanya. Boleh kita menuju ke ruang ya, silakan. Kita melihat ya. Peserta pakai masker semua, Pak? Iya. Saya juga. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Oke, jadi lagi ikut acara kegiatan sosialisasi dan pelatihan digitalisasi desa. Pak, mungkin apa manfaat bagi Bapak sendiri mengikuti pelatihan ini, Pak? Jadi lebih mudah dalam membuat surat menyurat. Jadi warga tidak perlu lagi datang ke kantor desa. Jadi bisa lewat aplikasi Android aja. Misalnya untuk membuat data pengantar KTP bisa langsung lewat HP. Dan langsung dikirim ke admin kampung, dan di admin kampung bisa di-print dan langsung dibawa ke kantor Capil. Pak Sekdes, boleh sedikit Pak tanggapannya dengan adanya pembekalan sosialisasi dan pelatihan digitalisasi desa ini? Kegiatan hari ini, kegiatan hari ini kita lebih belajar tentang Smart Gampung. Jadi di sini kita lebih paham dulu dan manfaatnya luar biasa. Misalnya sama juga kayak operator bilang tadi, di desa kami, desa sangat luas dan dusunnya juga sangat banyak. Jadi untuk memudahkan penduduk misalnya mau buat surat kurang mampu, jadi masyarakat tidak perlu lagi harus datang ke kantor desa. Tidak perlu lagi harus mencari di mana Kades, di mana Sekdes. Jadi sudah langsung bisa diakses melalui Android. Smart Gampung is the best.
Hingga tahun 2021 ini, terdapat 4 desa lagi yang sedang berguru menjalankan Smart Gampung Desa Digital setelah Desa Blang Matangkuli. Di antaranya Desa Dayah, Kecamatan Nibung, Menyecut Bahagia, Kecamatan Kuta Makmur, Desa Blang Talo, Kecamatan Kuta Makmur, dan Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawah, serta menyusul sekitar 75 kampung lagi yang sudah merencanakan menerapkan basis data kependudukan, surat menyurat, dan menu-menu lainnya via web dan Android hingga tahun 2022.